Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari manajemen laboratorium kelas A yang akan mempresentasikan tentang pengelolaan laboratorium. Next slide. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok kami. Ada saya sendiri, Jianja Siturohma, kemudian bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Ada saya Sendia Mulyasari. Baik, ada saya juga Isyanura Malah. Oke, ada saya juga Lailatul Solihah. Ada saya Nabila Febriani. Ya, ada saya Mutiara Zairodia Ulhaq. Baik, terima kasih atas teman-teman untuk perkenalannya. Boleh next slide. Untuk beberapa pembahasan yang akan kita bahas di pengelolaan laboratorium ini, yang pertama ada pengertian manajemen dan pengelolaan laboratorium, kemudian ada aspek yang meliputi pengelolaan laboratorium, dan yang ketiga standar laboratorium yang baik, kemudian yang keempat ada penataan dan pengelolaan alat dan bahan yang ada di laboratorium, kemudian ada pengadministrasian laboratorium, dan yang terakhir ada strategi untuk pengamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja di dalam laboratorium. Next slide. Berikutnya ada pengertian manajemen dan pengelolaan laboratorium. Manajemen laboratorium adalah usaha untuk mengelola laboratorium. Bagaimana suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Suatu manajemen laboratorium yang baik memiliki sistem organisasi yang baik, uraian kerja yang jelas, pemanfaatan fasilitas yang efektif dan efisien, disiplin, dan memiliki administrasi laboratorium yang baik pula. Next slide. Pengelolaan laboratorium. Pengelolaan laboratorium adalah kegiatan menggerakkan sekelompok orang atau sumber daya manusia, keuangan, peralatan, fasilitas, dan atau segala objek fisik lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan secara optimal. Next slide. Oke, untuk poin yang kedua, saya izin mengambil alih forum, di mana saya akan menjelaskan terkait aspek yang meliputi pengelolaan laboratorium. Aspek-aspek yang meliputi pengelolaan laboratorium itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu perencanaan, kemudian penataan alat dan bahan, pengadministrasian laboratorium, serta pengamanan, perawatan, dan pengawasan dari laboratorium. Untuk poin perencanaan merupakan sebuah proses pemikiran yang sistematis, sistemik ya di sini, terus analitik, logis, terkait suatu hal yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, SDM, tenaga, serta dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu penataan alat dan bahan. Penataan alat dan bahan ini yaitu merupakan proses pengaturan alat atau bahan di laboratorium agar tertata dengan baik, di mana ini merupakan poin yang cukup penting untuk mengelola laboratorium agar laboratorium bisa tersusun dengan rapi. Yang ketiga yaitu ada pengadministrasian laboratorium, di mana itu merupakan proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas serta aktivitas laboratorium. Contohnya dari proses pencatatan ini adalah ketika dilaksanakannya praktikum, ini seorang laboran harus meminjam seperti alat dan bahan yang menggunakan kartu tanda mahasiswa, di mana hal itu merupakan sebuah proses pencatatan untuk kayak pendataan dari keluar masuknya barang saat digunakan dalam proses praktikum. Terus yang terakhir adalah pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Yang ini merupakan penjaminan mutu oleh manajemen laboratorium. Itu yang ketiga, saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih Lail atas kesempatannya. Yang untuk yang ketiga itu ada standar laboratorium yang baik. Boleh di next. Standar laboratorium yang baik.
Desain suatu laboratorium harus memenuhi 3 syarat, yaitu kesehatan dan keamanan kerja, rasa nyaman dan efisien energi laboratorium harus didesain untuk memenuhi keamanan dan kesehatan kerja bagi orang-orang yang bekerja di laboratorium tersebut. Adapun standar laboratorium berikut dapat digunakan sebagai referensi dalam mendesain laboratorium sains. Untuk yang pertama itu ada ukuran laboratorium. Ruangan laboratorium sebaiknya berbentuk persegi 4 atau yang mendekati dengan ukuran tertentu. Standar yang berlaku di Inggris ini menyebutkan bahwa setiap siswa membutuhkan ruang seluas sekitar 3 meter persegi. Maka dari itu, ukuran standar laboratorium yang diperuntukkan bagi 30 siswa seluas 90 meter persegi, dengan rasio perbandingan panjang dan lebar antara 1:0,8 atau 1:1,1. Kemudian yang kedua ada bentuk dan lokasi laboratorium. Lokasi laboratorium sangat disarankan untuk berdekatan satu dengan yang lain, sehingga memudahkan administrasi dan pengelolaannya. Apabila bangunan laboratorium itu bertingkat, maka tempat penyimpanan bahan kimia atau laboratorium kimia perlu mendapat perhatian khusus. Laboratorium tersebut harus ditempatkan pada bagian paling atas untuk menjaga bahaya gas atau debu yang keluar dari bahan kimia atau lemari asam. Dan yang ketiga yaitu ada ruang persiapan. Ruang persiapan ini sangat dianjurkan memiliki ukuran yang memadai sebagai tempat menyiapkan praktikum dan menyimpan alat dan bahan. Rekomendasi umum yang digunakan untuk ruang preparasi adalah minimal 0,5 meter persegi per siswa. Untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya ada penataan dan pengelolaan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Next. Untuk penataan dan pengelolaan alat dan bahan yang ada di laboratorium, yang pertama, bahan yang bereaksi dengan kaca sebaiknya disimpan dalam botol plastik. Yang kedua, bahan yang dapat bereaksi dengan plastik sebaiknya disimpan dalam botol kaca. Yang selanjutnya, bahan yang dapat berubah ketika terkena cahaya matahari langsung sebaiknya disimpan dalam botol gelap dan diletakkan di dalam lemari tertutup. Selanjutnya, bahan yang tidak mudah rusak oleh cahaya matahari secara langsung dapat disimpan dalam botol berwarna bening dan diletakkan di lemari yang terbuka maupun yang tertutup. Selanjutnya, bahan berbahaya dan bahan korosif sebaiknya disimpan terpisah dari bahan lainnya. Selanjutnya, penyimpanan bahan harus dalam botol induk yang berukuran besar, lalu bahan disimpan dalam botol yang diberi simbol karakteristik masing-masing bahan, simpan pada ruangan yang jauh dari sumber air atau saluran pembuangan, dan jauhkan dari sumber nyala atau panas. Next. Untuk kategori alat-alat laboratorium, yang pertama ada alat-alat dari gelas dan kaca. Gelas sering dianggap zat yang mulia karena tidak mudah mengalami korosi. Yang kedua, alat-alat dari logam. Jika suatu alat terbuat dari besi atau sebagian pelengkap alat terbuat dari besi, maka tidak boleh disimpan berdekatan dengan zat kimia, terutama yang bersifat korosif karena bahan besi dengan asam akan cepat berkarat. Dan yang terakhir, alat-alat bergerak. Alat-alat yang bergesekan satu sama lain, seperti roda dan poros, ulir dengan ulir, gerigi dengan gerigi, harus diberi pelumas untuk memperpanjang umur alat tersebut. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada pengadministrasian laboratorium. Next. Oke, untuk pengadministrasian laboratorium itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada jenis aset, yang kedua administrasi peminjaman alat-alat laboratorium, dan yang ketiga itu ada administrasi pemeliharaan dan perawatan alat-alat laboratorium. Yang pertama mengenai jenis aset. Nah, jenis aset di sini itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu aset berwujud seperti tanah atau lahan, bangunan, infrastruktur, peralatan, dan peralatan laboratorium, mebel, furnitur, SDS seperti bahan tambang, hutan atau tanaman, dan air. Sedangkan untuk aset yang tidak berwujud, itu seperti hak paten suatu barang atau metode yang didaftarkan pada hak cipta, nama baik sebuah sekolah, organisasi maupun perusahaan, hak merek, dan hak atas usaha warabala. Oke, yang kedua itu ada administrasi peminjaman alat-alat laboratorium, di mana untuk administrasi peminjaman alat-alat laboratorium itu merupakan kebijakan yang jelas atau tertulis mengenai alat-alat laboratorium yang boleh atau tidak boleh dipinjamkan, serta mengenai tata tertib dan prosedur peminjaman alat-alat laboratorium. Dan yang terakhir itu ada administrasi pemeliharaan dan perawatan alat-alat laboratorium. Di sini
itu membahas mengenai menjaga agar alat-alat laboratorium itu dapat digunakan sesuai batas usia dipakainya, seperti itu. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah strategi untuk pengamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja di dalam laboratorium. Baik, yang pertama yaitu keamanan kerja di laboratorium. Beberapa hal yang menyangkut keamanan laboratorium adalah tersedianya ventilasi atau blower, unit pengolahan limbah, bak cuci, dan saluran yang aman, serta pintu masuk atau keluar hendaknya cukup luas dan mengarah atau membuka keluar sehingga bila terjadi keadaan darurat, orang dari dalam dapat dengan mudah keluar tanpa hambatan. Selanjutnya, keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Langkah pertama dalam penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di laboratorium pendidikan adalah penetapan kebijakan K3. Perlu ditetapkan kebijakan K3 tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan satuan pendidikan. Tanpa komitmen pimpinan, keefektifan program K3 akan terbatas. Pimpinan harus mengenalkan pentingnya menerapkan program K3 secara terstruktur untuk bekerja secara aman, dan yang sangat penting adalah adanya komitmen pimpinan akan memastikan tersedianya sumber daya untuk menjalankan program K3 baik secara finansial maupun sarana dan prasarana. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Jihan. Baik, terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman semua, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Mungkin cukup dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.